teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Perikanan B 2019. Perkenalkan, nama saya Gani Fatur Rahman, NPM akhir 081. Perkenalkan, nama saya Silvana Wahyu Nur Kartika, NPM akhir 0048. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuni Kartika Dwi Nureni, NPM akhir 0051. Perkenalkan, nama saya Aijah Hairul Raja, NPM akhir 0052. Perkenalkan, nama saya Sofa Jasmine Hairunisa, NPM akhir 050. Saya Astrid Puspita, NPM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Yusuf, NPM 53. Di sini kami akan menjelaskan tentang bakteri Lactobacillus casei. Nah, ini pada tahu kan, botol Yakult ini sebenarnya bukan botolnya sih, isinya itu hasil dari fermentasi Lactobacillus casei. Nah, tapi ada satu lagi nih produk namanya E4 juga ternyata hasil dari Lactobacillus casei. Nah, di slide berikutnya ada juga video tentang penampakan dari makhluk halus. Nah, kan Lactobacillus casei juga merupakan makhluk halus ya, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bakteria ini termasuk dalam klasifikasi yaitu Kingdom Bacteria, Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, lalu ada Ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus casei atau bisa disebut LKC. Bakteri ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya Lactobacillus casei merupakan bakteri gram positif di mana apabila diberi pewarnaan ia akan mengeluarkan warna biru atau ungu. Bakteri ini juga memiliki sifat anaerob. Dia tidak memiliki alat gerak dan juga tidak menghasilkan spora. Bakteri ini dapat membantu dalam proses pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Dia juga dapat membantu penyerapan elemen-elemen penting dan juga nutrisi seperti mineral, vitamin, dan juga asam amino. Bakteri ini memiliki ukuran di antara 0,7 sampai 1,1 dikali 2 sampai 4 mikrometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi Lactobacillus casei. Lactobacillus casei ini dapat bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner itu apa? Pembelahan biner itu pembelahan atau penduplikasian dari satu individu menjadi dua individu, dari dua individu menjadi 4 individu, dan seterusnya. Pertumbuhan bakteri biner ini sendiri dapat dipengaruhi oleh waktu inkubasi, suhu, cahaya, pH, dan nutrisi yang dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri ini menjadi lebih optimal. Oke, sedikit menambahkan saja. Jadi pertumbuhan bakteri ini dapat direpresentasikan menjadi sebuah kurva. Nah, kurva ini ada kurva yang datarnya, ada kurva yang meningkatnya, ada kurva datar, ada kurva yang turun. Jadi kalau kurva datar ini dia sama sekali belum berkembang biak. Nah, ada kurva yang meningkat. Kurva meningkat ini tandanya dia hampir berada pada pertumbuhan optimumnya. Nah, ketika datar lagi setelah meningkat ini berarti dia sudah berhenti, sudah optimum pertumbuhannya. Lalu menurun lagi. Nah, kalau menurun ini artinya dia bakalan sedikit demi sedikit mati. Itu saja. Ya, Lactobacillus casei. Yang pertama adalah dengan melakukan persaingan untuk nutrisi. Untuk tumbuh dan berkembang biak, bakteri usus yang baik menggunakan nutrisi yang ada di dalam usus untuk memperoleh asam laktat, sehingga asam laktat tersebut dapat membunuh bakteri patogen lainnya. Yang kedua adalah melakukan persaingan untuk perlekatan di dalam dinding usus. Dengan melakukan perlekatan di dinding usus, bakteri LKC tersebut akan mendorong bakteri patogen lainnya agar tidak dapat tumbuh di dinding usus tersebut. Yang ketiga adalah dengan merangsang kekebalan. Nah, asam laktat tersebut dapat merangsang kekebalan tubuh di dalam usus tersebut. Dan yang keempat adalah untuk memperbaiki pencernaan. Dengan adanya bakteri LKC tersebut, pencernaan akan lebih mudah karena enzim-enzimnya akan lebih mudah diserap oleh usus. Yang selanjutnya adalah manfaat dari Lactobacillus casei. Yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan, baik untuk manusia maupun ikan. Bakteri Lactobacillus casei ini memiliki peranan penting dalam bidang peringatan. Salah satunya adalah digunakan dalam bahan pasar ikan.
Ketika bahan pakan ikan tidak dicampur probiotik, ikan hanya dapat menyerap 1%. Sedangkan ketika pakan ikan dicampur dengan bakteri probiotik, ikan dapat menyerap 40-70% nutrisi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan itu sendiri dan dapat mengurangi kerugian bagi pembudidaya. Selain itu, ada salah satu produk yang digunakan dalam bidang perikanan, yaitu EM4 perikanan. EM4 perikanan ini dibuat dari air kelapa dicampur molase. Molase tersebut adalah tetes tebu. Mekanisme kerja Lactobacillus casei ini dapat membunuh bakteri-bakteri jahat seperti ini. Nah, bakteri patogen tersebut dapat dibunuh dengan menggunakan asam laktat yang dihasilkan oleh Lactobacillus casei tersebut. Dan juga pada saat diusus, Lactobacillus casei akan mendesak pendorongan pelekatan terhadap lumbung asusnya. Udah lu ulang aja. Oke, nah, stop. Nah, jadi Lactobacillus casei ini berperan dalam jadi Lactobacillus casei ini dalam mekanismenya berperan sebagai pembunuh bakteri lainnya. Karena apa? Karena Lactobacillus casei ini karena Lactobacillus casei ini dapat membentuk asam laktat